Jamaah salat subuh dan taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum taklim dimulai dilanjutkan terlebih dahulu, mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang kita lupa dengan nikmat-nikmat yang kecil. Bahkan nikmat yang ada di dalam badan diri kita pun terkadang kita lupa. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa, mata kita bisa berkedip, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa merem aja mata, itu merupakan nikmat. Kita masih bisa tidur, itu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kadang susah tidur ya, mencari obat tidur kemana-mana gitu. Apalagi kalau udah sebulan gak pulang itu tidurnya kacau. Merupakan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupakan. Bahkan nikmat kita makan pun yaitu merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita bersyukur atas nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala sangat ridho kepada orang yang ketika dia makan dalam satu suapan, kemudian dia minum dalam satu tegukan, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan alhamdulillah. Hal seperti itu pun dapat mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal makan itu kan makan kebutuhan kita ya. Gak kita pungkiri gitu kan. Dengan makan itu kita menjadi wasilahnya, dengan makan kita menjadi kuat, meskipun bukan makanan yang bikin kita kuat gitu kan. Karena ada yang tidak makan pun jadi kuat gitu kan. Kuat selama-lamanya ada juga. Kuat terus. Ada juga yang kuat malu gitu kan. Kuat malu melakukan dosa. Jadi ketika dia makan satu suapan, kemudian kita minum satu tegukan, kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat tersebut, nah itu akan membukakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan lupa habis makan, habis minum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya setelah makan gimana, Pak? Yang kita lupa tuh habis makan wudu gitu. Langsung pergi cuci tangan, lupa berdoanya. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. At'amana yang telah memberikan makan kepada kita, amanah, wasaqana dan telah memberikan minum kepada kita semua, wa ja'alana minal muslimin dan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang muslim Islam. Dan minum alhamdulillah. Ada lagi yang lebih agak panjangnya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a azban furatan bi rahmatika wa la taj'al min hal hujajan bi dzunubina. Doa setelah minum. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a azban furatan bi rahmatika wa la taj'alna milhan hujajan bi dzunubina. Setelah minum, ya Allah, alhamdulillah Allah yang telah menjadikan air ini tawar dengan rahmat-Mu dan tidak menjadikan milhan hujajan, asin gitu kan, rasa asin dengan dosa-dosa kita. Coba kita kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan air jadi asin karena dosa kita, wah udah tingkat berapa itu keasinannya? Maka di dalam surah Al-Waqiah itu disebutkan afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Dalam surah Waqiah yang sedang kita baca. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah
apakah engkau yang menurunkan air itu dari langit atau kami yang menurunkan, kata Allah. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Bagaimana kalau kami jadikan air yang turun dari langit itu rasanya asin? Falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur? Karena kita lupa hujan. Kenapa? Hujan kan dari air laut tuh, air laut yang diuapkan. Menurut ilmu fisika, air laut yang diuapkan kemudian jadi awan turun hujan. Itu Allah yang menjadikannya, bukan turun hujan. Untung nggak dijadikan air hujan itu rasanya asin. Coba aja kalau air hujan kandungannya garam, wah yang terbuat dari besi itu udah habis semua ya, karat semua. Ya. Itu. Maka di ujung ayat tersebut falaula tashkurun, kenapa kalian tidak bersyukur? Ada hujan, kadang kita dikasih panas kita hujan, dikasih hujan proyek gak jalan kan, hujan terus, hujan terus, banjiran masa. Nah itu intinya apa, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang karunia nikmat Allah berikan kepada kita semua. Ketika kita bersyukur, nah itu kebaikan pun akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Kata Rasul, ajab li amril mu'minin fa innahu khairun lahu. Sesungguhnya kami sangat kagum kepada semua perbuatan orang-orang mukmin, kata Rasul, semuanya itu akan menjadi kebaikan. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersabar, itu kebaikan juga untuk kita. Kemudian ketika dikasih nikmat kemudian dia bersyukur, itu juga merupakan kebaikan untuk kita. Maka jangan sampai kita lupa nikmat-nikmat yang mungkin kita rasakan kecil, padahal si Allah Subhanahu wa taala sangat besar pahalanya. Bersyukur pada nikmat. Jangan sampai kita bersyukur nikmat, antara bersyukur itu kalau udah punya Lamborghini baru mau bersyukur, itu jangan. Mati kagak punya. Itu ya sekilas tentang kita bersyukur pada nikmat